Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah beserta para santri, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, ya, melanjutkan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pembahasan yang lalu kita sampai pada keislaman sahabat Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, di mana kemarin kita sebutkan, ya, bahwa sahabat Umar ini dahulu sebelum dia masuk Islam adalah orang yang sangat keras, ya, terhadap Islam dan terhadap umat Islam, ya. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, ya, salah satu muslimin itu mengatakan Umar bin Khattab itu dia tidak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Nah, jadi seakan-akan menganggap bahwa Umar ini mustahil masuk Islam, ya. Namun kenyataannya, ya, beliau justru masuk Islam meskipun ada beberapa peristiwa, ya, ada beberapa peristiwa yang menghantarkan Umar ini untuk masuk Islam. Dan beberapa hari sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ya, ternyata paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikenal sebagai jagoan Quraisy, ya, dikenal sebagai pahlawan Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, itu juga masuk Islam, ya. Jadi 3 hari sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, ternyata ada jagoan Quraisy yang telah mendahului Umar masuk Islam. Dan prosesnya, ya, prosesnya itu Hamzah masuk Islam lantaran ingin membela keponakannya, ya, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu dikisahkan bahwa Nabi SAW sedang sholat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba Abu Jahal datang, ya, mencaci maki beliau, ya, dan bahkan memberi ancaman, bahkan bukan hanya sampai mengancam, bahkan sampai pada pemukulan, ya. Sampai Nabi SAW ini dipukul oleh Abu Jahal. Nah, setelah selesai melakukan perbuatan jahatnya Abu Jahal ini, ya, tiba-tiba Hamzah datang, ya, yang waktu itu masih menenteng busur, ya, masih nenteng busur, habis berburu. Dan hebatnya Hamzah ini dikenal oleh masyarakat Quraisy itu berburunya sesuatu yang sesuatu yang ekstrim, ya, sesuatu yang ekstrim. Ekstrimnya napa? Kalau orang-orang itu biasanya berburu kijang, berburu berburu burung atau berburu apa gitu, ya. Nah, sedangkan
Hamzah ini buruannya adalah singa. Jadi yang dia buru adalah seekor singa, atau intinya dia ini dikenal sebagai pemburu singa. Nah, ketika dia datang masih menenteng busurnya, dia dilapori oleh budak wanita, ya, seorang budak wanita yang kebetulan waktu Abu Jahal menyakiti Nabi Muhammad SAW itu melihat. Nah, kemudian menceritakan keadaan Nabi SAW yang mendapat hinaan, cacian, ya, bahkan dipukul oleh Abu Jahal. Nah, Hamzah yang merasa adalah pemuda yang paling terhormat, ya, jagoan, itu tentu tidak rela, ya, tentu tidak rela ada anggota keluarganya yang mendapat perlakuan yang tidak pantas. Ya. Jadi ada orang merasa jagoan atau dia memang dikenal sebagai jagoan, kemudian anggota keluarganya mendapat perlakuan yang tidak pantas. Nah, tentu orang yang terhormat dia akan melakukan pembelaan. Akhirnya Hamzah, ya, langsung mendatangi Abu Jahal, ya, yang waktu itu dia sedang kongko-kongko, ya, sedang nongkrong-nongkrong bersama kaumnya. Nah, jadi Hamzah ini dia tidak merasa gentar sedikit pun, ya, dia langsung mendatangi Abu Jahal, langsung menempeleng Abu Jahal, ya, langsung ditempelengnya Abu Jahal ini, ya, sampai menimbulkan luka yang serius, ya. Dan setelah ditempeleng, otomatis orang-orangnya Abu Jahal ini langsung berdiri, ya, langsung berdiri ingin ngeroyok Hamzah, ya, karena ada orangnya yang dikeroyok. Nah, karena orang-orangnya Abu Jahal ini berdiri, ya, mau ngeroyok Hamzah. Nah, orang-orangnya Hamzah atau keluarganya Hamzah juga berdiri. Wah, ingin membela siapa? Membela Hamzah. Nah, tiba-tiba Abu Jahal dia mengatakan stop, ya, tidak perlu kalian lanjutkan, karena saya tadi habis mencaci maki keponakannya, ya, habis mencaci maki keponakannya. Jadi di waktu itu Abu Jahal dia mengakui kesalahannya sehingga mendapatkan perlakuan seperti itu dari Hamzah. Dan apa yang dikatakan Hamzah ketika dia menempeleng Abu Jahal, dia mengatakan, ya, yang artinya, ya, beranikah kamu, ya, berbuat seperti itu kepada anak saudaraku sedangkan aku berada di atas agamanya, ya, sedangkan aku berada di atas agamanya. Berani kamu macam-macam sama keponakanku sedangkan aku sudah berada di atas agamanya. Nah, jadi artinya apa? Hamzah sudah mengaku bahwa dirinya telah masuk Islam, ya, dia sudah masuk Islam, ya, mengaku di hadapan pemuka-pemuka Quraisy. Nah, uniknya, ya, biasanya kalau ada orang yang mengaku masuk Islam, apalagi di depan tokoh-tokoh Quraisy, ya, itu langsung mendapatkan siksaan, ya, langsung ditempelengi, langsung dipukuli, ya, langsung dipenjara, ya, dicambui dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda nasib dengan Hamzah, ya. Hamzah masuk Islam, ya, itu yang lainnya langsung mereka langsung galau, ya, mereka melihat Hamzah ini masuk Islam, kemudian mereka nampak kesedihan. Waduh, jagoan Quraisy yang dijaga malah masuk Islam. Nah, begitu juga ketika Umar masuk Islam, ya. Ketika Umar masuk Islam, maka lengkaplah sudah, ya, kesedihan orang-orang kafir Quraisy. Ya, bahkan ada sahabat yang menyebut, kami tidak pernah berani sholat, ya, di dekat Ka'bah. Kami tidak pernah berani sholat di dekat Ka'bah atau di sekitar Masjidil Haram sampai Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, jadi umat Islam sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, ya, mereka sholatnya sembunyi-sembunyi, ya, mereka sholatnya sembunyi-sembunyi, mereka mendakwakan Islam sembunyi-sembunyi, ya, mereka mengajak orang lain berbuat baik itu sembunyi-sembunyi. Nah, berbeda keadaannya setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab masuk Islam, akhirnya para sahabat berani sholat di dekat Ka'bah, ya. Mereka berani juga biasanya di dekat Ka'bah itu yang
bikin majelis hanya orang-orang musyrik, akhirnya orang muslim pun berani bikin majelis. Ya, mereka berani bikin majelis di sekitar Ka'bah. Ya, akhirnya mereka berani bersaing. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah betapa pentingnya ketika Islam ini ya, dia dipeluk oleh orang-orang yang memiliki kekuatan ya, oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan ya, karena dengan adanya kekuatan dan kekuasaan itu ya, akhirnya Islam ini berani melakukan dakwahnya dengan terang-terangan dan berani mensiarkan ajarannya dengan bebas. Nah, hari ini ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Islam itu tidak terang-terangan ya dalam mengamalkan ajaran-ajarannya dengan totalitas. Ya, ada yang totalitas tapi tidak seluruh dari bagian umat Islam ini ya, karena secara umum hari ini umat Islam tidak dianggap oleh orang-orang kafir memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. Ya, hari ini umat Islam dianggap oleh orang-orang kafir tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ya, kekuatan dan kekuasaan itu hanya terbatas. Ya, jadi karena orang kafir melihat hal itu, ya, maka mereka berani mendikte negara-negara Muslim, ya, berani mendikte negara-negara Muslim untuk tidak banyak berbuat, ya, untuk tidak banyak berbuat khususnya terhadap agamanya, umumnya terhadap pembelaan umat Islam. Ya, maka bisa kita lihat ya hari ini negara-negara Islam yang ada di sekitar Israel, ya, negara-negara Islam yang ada di sekitar Israel itu kan hampir semuanya negara Islam. Ya, Arab Saudi, kemudian ada Irak, ada Yaman dan lain sebagainya. Nah, maka dari negeri-negeri muslimin yang banyak itu tidak banyak negeri yang berani melakukan pembelaan ya terhadap umat Islam yang ada di Palestina. Ya, kalaupun ada ya, negara Yaman itu, dan ternyata kita lihat ya Bapak Ibu, kenapa Yaman berani melakukan serangan balik terhadap Israel ya, yang kita lihat secara yang nampak di hadapan kita, ternyata Yaman ini adalah negara yang menghasilkan senjata-senjata yang canggih ya, menghasilkan senjata yang canggih ya. Begitu juga negara Iran ya, Iran ini juga berani melawan kedikdayaan Israel ya. Kenapa dia berani? Karena dia juga punya senjata. Nah, maka hadirin sekalian, sesuatu yang menakutkan dari orang kafir itu manakala orang mukmin ini mereka menguasai senjata dan harta ya. Umat Islam menguasai harta dan senjata, maka disitulah orang kafir khawatir ya. Mereka khawatir umat Islam ini menguasai harta-hartanya dan menguasai senjata-senjatanya. Yang hari ini ya, orang muslim atau orang yang beriman itu hartanya dikuras habis ya, hartanya dirampok oleh orang-orang kafir ya, kemudian persenjataannya dilucuti ya. Negara-negara muslim itu tidak diperkenankan ya oleh PBB itu melakukan riset-riset senjata dan lain sebagainya ya. Mereka punya tujuan apa? Supaya orang Islam atau orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa dalam keadaan lemah ya, sehingga mereka bisa terus menekan ya umat Islam. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini beliau mendapat julukan Al-Faruq ya, beliau mendapat julukan Al-Faruq yang artinya adalah pembeda. Nah, kenapa beliau mendapat julukan Al-Faruq tersebut? Ya, karena suatu hari ya beliau mengusulkan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Ya, bukankah agama kita ini benar? Ya, bukankah orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang salah?
Nah, kemudian Nabi menjawab, "Ya, memang seperti itu." Nah, kemudian Umar bin Khattab mengusulkan, kalau seperti itu kenapa kita tidak terang-terangan saja ya dalam mendakwahkan Islam ini? Kenapa kita tidak melakukan dakwah dan melakukan syiar Islam ini dengan terang-terangan? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ya, sholat kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ya, kemudian kita dakwah kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa kita enggak terang-terangan saja? Nah, akhirnya atas usulan Umar bin Khattab ini, ya, Nabi SAW membentuk membentuk barisan, barisan yang pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian barisan yang kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ya, melakukan apa? Melakukan pawai, ya, melakukan pawai sambil mendakwahkan Islam, ya, sambil menyerukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, berjalan menuju Masjidil Haram, ya, berjalan menuju Masjidil Haram. Nah, ketika dua barisan tersebut, ya, melakukan pawai, ya, menuju Masjidil Haram, ya, gerakan mereka ini langsung diamati oleh masyarakat musyrikin, ya, langsung mendapat perhatian. Nah, orang-orang musyrik langsung mereka berkerumun, ya, mereka melihat apa yang terjadi. Nah, ketika itu orang-orang musyrik yang melihat barikade atau melihat barisan umat Islam sedang pawai tadi dan menyerukan Islam tadi, orang-orang musyrik itu diperhatikan oleh Umar bin Khattab, wajahnya, ya, wajah-wajahnya diperhatikan. Kemudian Umar bin Khattab sambil memperhatikan juga wajahnya Hamzah, ya. Jadi dilihat wajahnya orang musyrik, kemudian dibandingkan wajahnya orang muslim. Dilihat orang musyrik, dilihat lagi orang muslim. Ternyata Umar bisa mendapati perbedaan. Wajahnya orang-orang kafir itu murung, ya. Wajahnya orang-orang kafir itu murung, galau, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang buruk itu ada di wajahnya orang kafir, orang musyrik. Nah, kemudian keceriaan, kegembiraan, keyakinan itu ada di wajahnya Hamzah dan barisan muslimin tadi. Nah, jadi kok beda, ya, ada perbedaan yang sangat mencolok, ya, dari wajahnya orang musyrik dengan wajahnya orang muslim. Nah, jadi setelah itulah Umar bin Khattab, beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, ya, karena membedakan mana orang yang mengikuti kebenaran, ya, mana orang yang mengikuti kebatilan, ya. Baik, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian setelah keislaman Umar bin Khattab ini, ya, tentu orang-orang musyrik tidak tinggal diam, ya. Mereka tidak tinggal diam melihat barisan umat Islam ini semakin kokoh, ya, semakin kuat. Nah, maka mereka kemudian melakukan kesepakatan, ya. Mereka membuat kesepakatan bersama tokoh-tokoh Quraisy yang lain, ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal, ya, kemudian ada Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain sebagainya, ya. Mereka bersepakat untuk melakukan pemboikotan, ya, terhadap Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, ya, beserta keluarganya. Jadi pemboikotan itu isinya apa? Pemboikotan itu isinya, ya, adalah yang pertama, seluruh Quraisy dilarang melakukan transaksi jual beli, ya, terhadap Bani Muthalib, ya, terhadap Bani Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua, orang-orang Quraisy dilarang mengadakan akad nikah, ya, dengan Bani Abdul Muthalib. Ya, kemudian berikutnya mereka juga dilarang mengajak bicara, ya, kepada orang-orang Bani Abdul Muthalib, ya. Kemudian seluruh jalur-jalur makanan, ya, seluruh jalur-jalur makanan itu dilarang, ya, untuk bisa masuk ke dalam keluarganya Bani Abdul Muthalib. Nah, jadi semua jalur-jalur penghidupan, ya, jalur-jalur yang menyebabkan orang itu bisa melanjutkan hidup, nah, itu diputus oleh orang-orang Quraisy. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka menyerah, ya, Bani Abdul Muthalib ini menyerah dan mau menyerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, ya.
Jadi Bani Abdul Muthalib itu diboikot, ya, tidak boleh ada yang jual beli, tidak boleh ada yang ngasih makanan, ya, tidak boleh ada yang menikahkan, ya, kemudian tidak boleh ada yang ajak bicara, ya, dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara diboikot seluruh keluarga Rasulullah SAW. Nah, akhirnya pemboikotan itu betul-betul terjadi, ya. Jadi Nabi SAW dan keluarga Bani Abdul Muthalib itu diasingkan, ya, di perkampungan yang terpencil, kemudian dijaga ketat, ya, sehingga apa? Tidak ada bahan makanan yang bisa masuk ke perkampungan terpencil tersebut, ya. Sehingga waktu itu disebutkan, ya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bisa makan daun-daun, ya. Bahkan daunnya itu berbeda dengan daun yang ada di negeri kita, ya. Kalau di negeri kita ini daunnya relatif lunak, ya kan. Kalau daun-daun di Arab sana, mungkin Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, ya, mungkin bisa melihat daun apa yang kira-kira bisa tumbuh di negeri Arab tersebut, ya. Mungkin daunnya daun kurma, ya. Pohon kurma itu daunnya keras sekali. Nah, bisa kita bayangkan itu. Nah, kemudian kalaupun ada daun yang agak lunak, yaitu daun bidara, ya. Daun bidara lunak, ya, tapi rasanya sepet pahit, ya. Jadi betul-betul nggak enak, ya, untuk dimakan. Nah, itu dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, ya, mengalami kesulitan tersebut, ya. Tujuannya orang-orang musyrik melakukan hal itu adalah mereka ingin agar keluarga Bani Abdul Muthalib menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukarela untuk dibunuh. Ya, otomatis orang Arab, ya kan, orang Arab mereka adalah orang yang sangat menjaga keluarganya, ya, meskipun mereka tidak seakidah, ya. Tentu masalah menjaga keluarga itu sebuah kehormatan, ya. Maka mereka tidak mau menyerah, ya. Mereka tidak mau menyerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada orang-orang Quraisy, ya. Maka akhirnya Bani Abdul Muthalib mereka merasakan kesulitan, ya, seperti yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah terjadi selama 3 tahun, ya. Bayangkan, ya. Jadi beliau tidak bisa makan seperti yang kita rasakan hari ini, ya, makan enak, ya, minum enak, ya, makan bisa bervariasi dan lain sebagainya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya hanya makan dedaunan selama kurang lebih 3 tahun, ya. Bahkan disebutkan sampai kotoran mereka, ya, mohon maaf, ya, kotoran yang mereka keluarkan itu tidak ada bedanya dengan kotoran hewan, ya. Jadi mohon maaf, karena hewan itu makannya cuma daun-daun, ya, kotorannya seperti itu. Sampai manusia juga kotorannya seperti itu, ya. Jadi jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya, kesulitan apa yang kita hadapi hari ini, ya, kesulitan apapun yang kita hadapi hari ini sepertinya tidak ada apa-apanya, ya, dengan apa yang dialami oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah berlangsung selama 3 tahun, ya, beliau mengalami kehidupan yang sangat sulit, ya. Akhirnya ada beberapa tokoh Quraisy yang mereka masih memiliki hati nurani, ya. Mereka masih memiliki hati nurani melihat kemalangan yang dialami oleh Bani Abdul Muthalib. Mereka akhirnya mengumpulkan 5 orang, ya. Mereka berkumpul 5 tokoh, ya, mengumpulkan 5 tokoh Quraisy, ya. Akhirnya apa? 5 tokoh ini mereka membuat kesepakatan, ya, bahwa mereka tidak setuju, ya, mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Bani Abdul Muthalib. Atau intinya mereka ingin membatalkan piagam pemboikotan, ya. Jadi karena pemboikotan itu ditulis, ya. Jadi orang Arab itu sudah mengenal tulis menulis, ya. Mereka tulis isim pemboikotan tersebut, mereka tulis dan ditempel di dinding Ka'bah, ya.
Jadi isinya yang satu, ya, Bani Abdul Muthalib tidak boleh mendapat makanan. Dua, Bani Abdul Muthalib tidak boleh menikah, ya, dengan orang-orang Quraisy. Tiga, Bani Abdul Muthalib tidak boleh mendapat akses makanan, dan seterusnya itu. Nah, maka mereka tulis, kemudian mereka tempel di dinding Ka'bah. Nah, dan berlaku selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun ada tadi, ya, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka melihat Bani Abdul Muthalib merasakan kemalangan yang luar biasa, ya, akhirnya mereka bersepakat, ya, untuk ingin membatalkan piagam pemboikotan tersebut. Nah, akhirnya mereka bersepakat, ya, mereka berkumpul di depan Ka'bah, ya, kemudian mereka bikin pengumuman, ya, mereka bikin pengumuman, wahai Quraisy, ya, saya tidak setuju dengan kesepakatan kalian terhadap pemboikotan Bani Abdul Muthalib. Ya. Kemudian singkat cerita, ya, orang yang sudah bermusyawarah 5 orang tadi, ya, itu akhirnya mereka pura-pura untuk berteriak, saling sahut menyahut, ya. Jadi yang satu teriak di depan Ka'bah, ya, di tempat yang tinggi, kemudian yang 4 lainnya itu tersebar di berbagai penjuru, seakan-akan dia juga mengusulkan tidak setuju, saya nggak setuju. Nah, kemudian ada satu lagi, saya juga nggak setuju, saya juga nggak setuju, saya juga nggak setuju. Artinya apa? Artinya mereka ingin memprovokasi, ya, masyarakat supaya tidak setuju dengan piagam pemboikotan tersebut, ya. Akhirnya mereka semuanya ikut serentak, ya, kami juga nggak setuju, ya. Akhirnya piagam pemboikotan tersebut dibatalkan, ya. Dan sebelum dibatalkan ada sesuatu yang menarik, yaitu apa? Ketika piagam itu mau dirobek, tiba-tiba Hamzah bin Abdul Muthalib datang, ya. Dia mengabarkan, sesungguhnya, ya, kalaupun kalian tidak merobek piagam tersebut, piagam itu sudah habis dimakan rayap, ya. Piagam itu sudah habis dimakan rayap. Sedangkan, ya, Nabi SAW saat itu 3 tahun selalu berada di pengasingan, ya. Kalaupun beliau keluar itu tidak sampai ke Masjidil Haram, ya. Jadi beliau berada di pengasingan, tapi beliau tahu bahwa piagam tersebut dimakan oleh rayap, ya. Piagam itu sudah dimakan oleh rayap. Dan ternyata orang-orang Quraisy dia ingin merobek piagam tersebut. Nah, ketika mereka mendatangi piagam tersebut, ternyata, ya, mereka dapati seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Piagam itu sudah dimakan rayap, ya, kecuali ada kata yang ditinggalkan, ya. Ada kata-kata yang ditinggalkan oleh rayap itu, ya, menyisakan kalimat yang berbunyi Bismika Allahumma. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang zalim itu semuanya sudah dimakan oleh rayap. Nah, kemudian yang disisakan oleh rayap itu tulisannya apa? Bismika Allahumma. Nah, jadi ternyata sekafir-kafirnya orang musyrikin Quraisy, ya, Bapak Ibu, mereka masih mengenal tulisan apa? Atau mereka masih mengenal kalimat Bismika Allahumma, ya. Jadi Bismika Allahumma itu mereka tuliskan, kemudian isinya adalah kejahatan, ya. Tulisannya awalnya Bismika Allahumma, atau kalau kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi isinya apa? Isinya adalah tentang kezaliman, bahkan kezaliman itu ditujukan kepada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh, ya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah itu, ya, tentu kan ini suatu mukjizat, ya. Ini sesuatu mukjizat. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya seakan-akan rayap itu tahu mana yang harus dimakan, mana yang harus ditinggalkan. Nah, jadi melihat ayat yang sangat jelas, ya, di hadapan orang-orang musyrik itu, ya, tetap saja orang-orang musyrik ini mereka masih memegang teguh keyakinan mereka terhadap agama nenek moyang, ya. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengalami penindasan berupa
pemboikotan ya yang terjadi selama 3 tahun tersebut ya, paman Nabi yang bernama Abu Thalib akhirnya beliau berada di ujung usianya ya, beliau berada di ujung usia dari Abu Thalib tersebut, atau artinya Abu Thalib mendekati kematiannya. Nah, ketika mendekati kematiannya ya, tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Abu Thalib ya. Tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Abu Thalib, begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mendatangi pamannya ya, yang waktu itu sudah dalam keadaan kritis. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Wahai paman, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan pembelaan kamu di hadapan Allah nanti." Ya, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan aku membela kamu di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mendapatkan pembelaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan sampai meninggalkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita batalkan ya ucapan kita terhadap kalimat la ilaha illallah ya, karena dengan kalimat ini ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan ya memberikan syafaatnya kepada umatnya ya, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian ada suatu hal yang menarik ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut, wahai pamanku, ya ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan pembelaanmu di hadapan Allah nanti. Nah, karena di hadapan Abu Thalib itu ada siapa? Ada tokoh-tokoh Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab dan lain sebagainya itu. Ya, ketika Nabi membujuk Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiba-tiba Abu Jahal dan kawan-kawannya berkata, "Hei Abu Thalib, apakah kamu benci agama bapakmu?" Nah, jadi diingatkan kenapa? Diingatkan Abu Thalib ini kepada kawan-kawannya yang musyrik. Ya, "Hei Abu Thalib, apakah kamu benci agama bapakmu? Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah berarti kamu nggak cinta bapakmu." Nah, baik. Kira-kira Abu Thalib pilih yang mana, Bapak Ibu? Nah, akhirnya pilih bapaknya. Ya, karena bagaimanapun orang itu ya tersentuh dengan leluhurnya, ya tersentuh dengan bapaknya. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi begitu berasarnya pengaruh orang tua terhadap anaknya. Nah, maka kita harus menjadi orang tua yang bisa memberi pengaruh kepada anak kita. Nah, karena kita sudah mengenal hidayah Islam, nah maka kita harus bisa mempengaruhi anak kita ya supaya dia bangga terhadap agama kita. Ya, supaya dia bangga terhadap agama bapaknya. Ya, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim ya kepada anak-anaknya, kemudian juga yang Allah kisahkan di surah Al-Baqarah ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi bapaknya itu ngasih wasiat ya, ngasih wasiat kepada anaknya, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam ya, kecuali kalian dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya bapak ya, inilah pentingnya bapak ya, yang dia memberi pengaruh yang sangat berkesan ya kepada anak-anaknya. Nah, maka kita ya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha ya untuk memberikan pengaruh yang kuat ya terhadap anak kita ya, supaya anak kita ini ya dia akan menjadi pembela fanatik ya, pembela fanatik terhadap kita. Nah, maka kita beragamanya yang benar, kemudian ajarkan agama yang benar kepada anak kita ya, sehingga anak kita di menjelang akhir kehidupannya dia akan teringat bapaknya. Saya
berada di atas agama bapak saya. Atau dia mengucapkan la ilaha illallah kalau bapaknya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian Abu Thalib, ya, karena dia diingatkan oleh bapaknya, diingatkan tentang bapaknya, dan dia sangat mencintai bapaknya, ya, akhirnya Abu Thalib menjelang akhir hayatnya dia mengatakan, saya berada di atas agama Abdul Muthalib, terus mati. Nah, inilah yang akhirnya membuat Nabi SAW sangat bersedih, ya, karena paman yang begitu membela beliau dari beliau masih kecil usia 8 tahun, ya. Jadi Nabi SAW itu diasuh oleh Abu Thalib sang paman dari usia 8 tahun sampai Nabi SAW berusia kurang lebih 55 tahun. Jadi berapa lama nih, ya, Abu Thalib melakukan pembelaan terhadap Nabi SAW. Nah, jadi selama itu Abu Thalib membela Nabi SAW, ya, dan yang Nabi SAW sedihkan adalah Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, karena dia fanatik terhadap agama bapaknya, dan juga faktor lain itu adalah teman-teman yang jelek, ya, teman-teman yang jelek, karena di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, ada Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, ya, ngompor-ngompori Abu Thalib, ya, supaya tidak masuk Islam. Nah, maka ini juga penting untuk kita Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita bergaul punya teman, ya, ngasih pengaruh yang jelek. Ada kisah, ya, ada kisah apa itu, kawanan pemabuk, ya, kawanan pemabuk, mabuk bareng, ya kan, mabuk bareng. Nah, ada temennya yang overdosis, ya, ada temennya yang overdosis terus sakaratul maut. Nah, kira-kira kalau teman-temannya itu adalah kawanan pemabuk, ngelihat temannya yang sakaratul maut, apa yang dilakukan kawannya Bapak Ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, ngoten. Enggak mungkin. Apa yang dilakukan kawan-kawannya? Kawan-kawannya langsung ambil botol miras yang masih banyak isinya, langsung di langsung digelonggong, ya, digelonggong. Udah tahu kawannya sedang sakaratul maut, hampir mati, malah tambah dicekoki apa? Miras, ya. Akhirnya cepat mati. Ya, cepat mati dalam keadaan isi perutnya penuh dengan hal-hal yang haram. Nah, jadi itulah pentingnya kita pilih teman yang baik. Ya, jangan sampai, ya, sakaratul maut kita, ya, naudzubillah min dzalik, dikelilingi oleh teman yang buruk, ya, sehingga ngasih pengaruhnya yang buruk. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita haturkan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jadi yang terakhir adalah Nabi SAW sampai pada peristiwa beliau ditinggal mati oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, ya, dan Abu Thalib belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ada hadis yang menyebutkan, kalau bukan karena aku, ya, Abu Thalib ini, ya, kalau bukan karena aku, ya, tentu Abu Thalib ini dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling dalam, ya, karena pembelaan dia terhadap Nabi SAW. Maka Abu Thalib ini meskipun dia dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya adalah yang paling ringan, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ada satu lagi, ya, ayat yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Itu artinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa hidayah taufik itu adalah murni mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa istiqomah, ya, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita hingga kita mati, ya, dalam keadaan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diselamatkan, ya, dari fitnah kubur dan azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.